Jawa Barat itu diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Jawa Barat dan segala keindahannya mampu membuat warganya tersenyum. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun infrastruktur, terutama jalan yang menjadi pusat kegiatan konektivitas antar wilayah. Berikut progres pekerjaan rekonstruksi Jalan Batas Kabupaten Bandung Cianjur, Kebon Muncang, Cikadu sudah mencapai angka 12% per tanggal 29 Juni 2025. Bangunan pelengkap sudah mulai dipasang. Pekerjaan rekonstruksi ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 183 orang yang terdiri dari 13 orang konsultan perencana, tim direksi 2 orang, 8 orang pekerja di AMP, dan 160 orang pekerja proyek lain. Proyek dengan nilai kontrak yang mampu menyerap APBD sebesar 37,398 miliar rupiah ini memiliki panjang penanganan 8,7 km dengan material hot mix. Semoga pekerjaan ini dapat selesai tepat waktu dan membuat warga Jabar tersenyum selalu ya. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Pak Kades, suara berisik malam itu yang sampai subuh itu warga tahu itu tuh berisik apa cek warga? Bukan. Kita tahu Bukan apa jam begini Pak, berdasarkan keresahan masyarakat bahwa di situ ada kegiatan keagamaan sambil menimbulkan keresahan masyarakat. Bentar dulu, kata si ibu tadi tidak tahu bahwa itu kegiatan keagamaan. Yang awalnya itu yang Idul Adha Pak. Kalau yang 27 kan kemarin yang dikirim 27. videonya sama Pak Yongki ke melalui Pak RT. Jadi warga tahu bahwa itu kegiatan keagamaan. Kagak ketahuannya Iya. dari situ Pak. Dari- Gitu. Enggak gini. Iya. Ini nih pemahaman warga pada waktu itu malam itu dipahami sebagai kegiatan keagamaan atau peristiwa sound system biasa. Artinya orang nyanyi tidak tahu bahwa itu nyanyinya keagamaan. Yang saya tahu mah pernah ada gini katanya pas datang si RT itu, ya kumaha ya dari ini sudah ini katanya ini meresahkan gitu seolah-olah ada keagamaan Yang di tanggal situ. 27. Jadi suaranya itu Iya. beda Pak kedengerannya. Jadi kayak ada yang apa sih gitu. Nyanyi-nyanyi. Iya, gitu. Cuma itu kan Pak yang tanggal 6 nih, kita yang belum tahu itu tanggal 6 Idul Tanggal Adha. lima tidak tahu, Tidak ya, waktu tahu. Idul Adha mah tidak Tidak tahu tahu. itu kegiatan Keagamaan. Iya. Oke. Tanggal 27-nya kan datang lagi Kemarin. yang Yang kemarin. kejadian kemarin. Waktu yang kegiatan waktu Idul Adha mah tidak ada lagi konflik, Tidak, ada. langsung beres. Yang sampai subuh kejadian Iya, itu, langsung pada pulang itu lagi. pada pulang. Pada pulang, selesai, Tidak sudah selesai. selesai. Tapi Iya. ada di situ ada ini tidak pernah ada ribut nggak? Enggak ribut, tapi ada kayak perjanjian gitu ya Pak. Nah waktu itu siapa yang bertemu dengan Pak Yongki, bertemu dengan Pak siapa, Pak Widi? Pak RT. Pak mohon- Hendra. Pak, mohon maaf. Sebenarnya kejadian itu malam takbiran, malam takbiran Idul Adha. Bentar ya. Iya, enggak. Di sebelah malam takbiran itu kegiatan kurang lebih 17 mobil. Yang 2 mobil khusus barang-barang balik lagi. Yang 15 mobil ditunda di tempat parkir depan rumahnya Iya. ini. Yang menunggunya Pak Ade Banser itu. Nah, terus setelah Itu itu, malam takbiran. malam takbiran. Nah, kegiatannya itu malam Sabtunya kan Idul Adha itu hari Jumat. Ya, Iya. Idul Adha itu malam Jumat. Kegiatannya katanya jam Oh 3. setelah, berarti bukan malam takbiran. Setelah datangnya. Oke gini, kegiatannya bukan malam takbiran, Ya. kegiatannya di hari Idul Adha. Jadi hari Idul Adha Artinya malam Sabtu, malam bukan Sabtu. malam takbiran. Ya. Malam takbiran kan malam Jumat. Ya, malam Sabtu itu terjadi kegiatan rame-rame, katanya kegiatan keagamaan jam 3 sampai katanya pokoknya rame orang yang keluar dari masjid aja rame subuh itu Pak. Begitu. Nah, akhirnya mungkin kedengaran sama Pak RT akhirnya menegur ke tempat itu, coba tolong jangan sampai meresahkan masyarakat karena kita kan udah rukun-rukun jadi sensitif tentang keagamaan. Akhirnya itu jam berapa, tahu jam 12 tahu jam berapa bubar tuh yang 17 mobil sebanyak 136 mobil. Malam Sabtu, Hari Sabtu. Hari Sabtu. berarti sehari setelah Idul Adha. Hari Sabtu gitu. Oke. Nah, terus begitu saya datang konfirmasi sama Pak RT ke Pak Yongki. Pak Yongki tolong katakan
ini kita jangan sampai membuat kegaduhan masyarakat. Masyarakat kita aman, nyaman, tentram, enak. Jangan sampai membuat kegaduhan, keresahan, kebimbangan. Kita yang jadi pemerintahan di sini serba salah kan gitu kan. Tolong kalau bisa nanti Bu Nina atau yang punya tempatnya datang ke Balai Desa jam hari Selasa. Tapi sampai saat ini tidak ada. Nah, kemarin kejadian tanggal 27 kita ditelepon sama Pak Kapolsek. Pak, katanya ada keresahan kegiatan keagamaan. Ya, datang kita sekitar jam 10. Cuman pantauannya digembok, kita minta izin dulu, lama menunggu kurang lebih, dan digembok. Keluarlah yang namanya Pak Wedi. Oh iya, katanya coba Pak sama saya pengen ngobrol gitu. Masuklah ke dalam. Dibuka gemboknya. Masuk ke dalam, kita datang bersama Ketua MUI, Pak RT, terus Pak Kapolsek, terus menanyakan, tolong, ya akhirnya tidak ada titik temu, berkelit ke sana kemari, akhirnya kita kepentok sama waktu setengah 12, mau Jumatan, akhirnya kita pulang ke Polsek. Berarti seminggu setelah Idul Adha? Ini mah kemarin yang tanggal 27, Yang tanggal 27, Pak. yang 27, waktu Ya, hari itu. hari Jumat kemarin. Waktu kejadian? Waktu kejadian. Akhirnya kita pulang ke Polsek, kata Pak Kapolsek, MUI tolong jangan dulu pulang, tunggu dulu di sini. Kita bagaimana caranya bikin untuk peneguran atau surat himbauan, bagaimana caranya? Oke, kata MUI, Pak MUI ditugaskan untuk membuat surat himbauan itu. Itu Pak MUI-nya, Pak MUI. Ya, mangga nanti ngobrol dengan saya. Iya, jadi itu kemudian jadi ribut gimana? Nah, jadi ribut setelah Jumatan, kita tidak tahu kan, gitu. Yang komando siapa? Ya kita tidak tahu, taunya Pak Kapolsek nelpon, udah ada Rama demo, kita ke sana. Oke, sekarang ada nggak warga Bapak yang tidak pulang selain yang ditahan? Artinya pergi jauh, kabur, ada nggak? Kalau sampai saat ini kita kurang begitu paham ya Pak, warga saya atau pulang atau tidak, kebanyakan ada yang di rumah sih. Artinya nggak, artinya kan ada yang ditahan nih sekarang nih. Ada ditahan. Selain yang ada ditahan, ada nggak yang dianggap melarikan diri? Ada kemungkinan juga ada. Nggak warta Bapak, barangkali Bapak tahu warganya tidak pulang lagi ke desa, tapi tidak pulang ke rumah. Oh belum ngecek ke sana Pak. Yang dianggap melarikan diri siapa? Ya. Karena kan saya dengar informasi orang yang paling berperan utama katanya, saya juga nggak tahu ya, katanya melarikan diri. Enggak ada Pak RT ada, ini ada. Gitu. Saya Yudi udah masuk. Hah? Pemantauan saya sebagai Mas Lubu, ketika dibutuhkan ketika untuk pemeriksaan semua Ada. Ada. Berarti tidak ada hanya orang. satu kemarin yang siapa namanya, ada yang memang kerja, memang lagi keluar kota saat itu izin cuti ke perusahaannya. Itu tapi pas dilihat, pas saya informasi kepada beliau, dan di sana pun tidak ada keributan. Nah, kalau dalam pandangan Bapak sebagai pengacara, ini loh, oke, kan ini peristiwanya berjalan. Yang dianggap aktor siapa? Yang punya peran besar, mempengaruhi, menggerakkan. Kalau dilihat dari kronologis, saat itu hanya waktu kepada kami pun pertama pertemuan Pak RT. Pak RT menjelaskan tentang kronologis dari awal. Ketika menggerakkan sampai terjadi keributan, Pak RT pun, Pak RT siapa yang gerakan? Pak RT menyampaikan, saya tidak tahu. Spontanitas. Hanya ketika Pak RT menyampaikan, saya udah negur nih ke Pak Wedi. 3 kali pertemuan nih saya udah tegur nih. Malah pas tanggal 7 itu, ya kan rame sampai malam. Pak Wedi pun dengan Pak RT ketemu, katanya Pak jangan melapor lagi, karena kondisinya kalau Bapak lakukan lagi takutnya malah warga nggak terima ke saya, kan saya tegur tuh sama warga. Nah kejadian tanggal 7 kan Pak Wedi tidak ada di luar kota. Pas ketika kata pas Pak RT menyampaikan teguran, malah tanggal 27 Pak Wedi sudah menjadwalkan lagi Pak. Tanggal 27 menjadwalkan lagi, Pak RT menyampaikan jangan datang lagi Pak, karena kemarin pun saya udah dapat teguran dari warga. Tanggal 27 kalau pergi ke sini, nanti gimana kalau warga nanti protes? Itu yang sampai kepada kami nih, menyampaikan. Tanggal 27, betul ternyata Pak Wedi-nya hadir. Pak Wedi jangan melakukan, takutnya nanti masyarakat malah jadi ribut ke saya nih. Kata Pak RT menyampaikan, Pak tolong, itu tanggung jawab saya, kata Pak Wedi. Apapun ceritanya itu tanggung jawab saya. Nah makanya, karena Pak RT takut dipersalahkan saat itu, makanya mengundanglah, memberi informasi kepada desa. Kepada Pekades, kepada MUI, makanya hari Jumat, jangan sampai salah persepsi nih, jangan-jangan saya nanti menggerakkan, saya nggak menggerakkan Pak, malah saya pengen ini jangan sampai terjadi masyarakat dijolal. Nah ketika saat itu, hari Jumat, ya saat itu sebelum Jumatan tuh,
Makanya Pak RT nggak mau dipersalahkan, ya udah ngundang MUI, ngundang namanya Kapolsek. Di situ Pak Wedi tetap karena kegiatan ini udah terjadwal. Begini informasinya yang daripada menyampaikan. Nah, karena deadlock saat itu bingung nih Pak RT. Ditanya sama warga, ada titik temu nggak? Nggak ada titik temu nih. Karena mungkin Pak Kades pada pulang, Pak RT juga meminta saran awalnya kepada warga. Ini kumaha ya gitu, kok ini nggak bisa diredam, takutnya malah nanti masyarakat gejolak gitu. Nah dari situ betul tadi nyambung kepada yang ibu tadi, ngumpulan di depannya Pak Yudi. Pak Yudi pulang dari Jara sesuai dengan hasil DAP yang kemarin pun sama ibu datang ke sana, ternyata Pak Yudi sudah banyak orang di situ, ternyata Pak Yudi bilang ini ada apa sih? Ya udah nanti saya bantu deh. Nah si warga sudah gerobol nih, udah masuk Pak ke lokasi. Timbul video yang Pak Yudi lagi marah-marah karena mediasi. Makanya udah mediasi ini cepat selesaikan gitu. Tapi Pak Wedi di situ malah tetap bersikeras. Itulah yang membuat kadang jadi masyarakat yang mendengar bahwa Pak Wedi dengan bahasanya, dengan gestur tubuh mungkin seperti itu. Nah makanya masyarakat di bawah tanpa kendali. Nah yang menggerakkan siapa kami sampai ini pun saya juga nggak mengetahui. Jadi sampai sekarang bahwa ketua tim pengacara pun tidak tahu siapa yang menjadi aktor utama. Belum sampai saat ini belum kita. Oke, jadi semuanya hari ini dianggap semuanya aktor dan peristiwa ini adalah aksi spontan. Itu. Dan ketidakterimaan masyarakat ketika ditegur sudah, sama MUI sudah, sama Kades sudah, Kapolsek pun di situ udah. Kemarin pun sempat geram juga. Kenapa sih kok nggak mau sih? Udah jelas warga pada kumpul, kenapa nggak langsung udah aja beri kanan dulu gitu. Nah di situ karena mungkin ditanya sama warga, gimana hasilnya nih mediasi dengan Kapolsek? Kapolsek mungkin dengan kedua desa ini belum ada ditemu nih. Iya, tinggal gitu. Pertanyaannya kan gini loh, ada dua, ini kan terganggunya itu terganggu oleh apa? Terganggu oleh suara sound system atau terganggu oleh kegiatan ibadah? Saya nanya. Ya hampir dua-duanya Pak. Ya, kegiatan ya mungkin kegiatan sound system itu ada kegiatan dipakai kegiatan ibadah mungkin ya. Nah, karena kan kita juga tahu kegiatan ibadah dari Pak Yongki yang di videonya dikirim ke Pak RT. Iya, yang jadi persoalan pidananya itu kan bukan persoalan melarangnya. Iya. Tetapi yang jadi persoalan pidana adalah persoalan merusaknya. Itu loh. Dan perusakannya juga bukan merusak tempat ibadah karena itu bukan tempat ibadah, merusak rumah yang dijadikan ibadah pada saat itu kan gitu loh Pak. Kan gitu. Eta hungkul nahan amak eta hungkul. Padahal mah protes teu naon tapi entong ngaruksak. Iya. Kembali lagi ke SDM. Maksudnya kembali lagi. Kan dia yang dari pihak itunya noyot Bapak udah di noyot. Oh ngotot. Coba kalau misalkan cuman nyelehan. Gitu beneran mau gitu Bapak. Jadi kulantaran tengelehan jadi amek. Oh gitu. Pan sebelumnya juga. Amek teh pan sukses gelar piring di babak gitu. Zaman dulu pas kan kayak kalau bertengkar di rumah, ibu ngotot, bapak ngotot. Bapak bentar-bentar. Ya bentar-bentar kan piringnya dicokot, babetkeun. TV ge kadang-kadang baledog. Ini persis kayak gitulah ya. Gitu Bapak. Jadi kembali lagi ke anak-anak juga SDM-nya juga kan Pak ya, kalau anak-anak yang ngerti aksi itu kan tidak boleh ada anarkis, tidak apa karena ini spontanitas. Jadi itu tadi kembali kayak ibu-ibu marah apa gitu. Seperti itu, tapi intinya masih Pak saya berharap setelah kejadian ini di kampung saya damai lagi, tentram lagi seperti biasa harapan kita itu. Dan juga yang saya pikirkan ini Pak, keluarga kata Bapak tadi kan proses hukum tetap berjalan ya. Yang saya pikirkan adalah warga saya ini yang ditinggalkan ya, karena Ibu Epa tadi sekarang ditanya sama Bapak apa sekarang sehari-harinya tabungan juga bukan tabungan apa gitu ya, yang lain apalagi celengan ya, maksudnya gitu Pak. Bagaimana kedepannya perhatian dari semua pihak untuk istri-istri yang ditinggalkan. Ya, jadi kalau saya hari ini gitu kan, saya membantu sebagai warga, bukan sebagai warga yang suaminya berbuat salah. Betul. Gitu ya. Betul. Sebagai warga yang hari ini kehilangan tulang punggung keluarganya. Betul, ya. Kan saya nanti nitip buat ibu ya, buat beras, buat segala macam anak-anak. Kan gitu. Nah, kalau proses hukumnya ya pengacara saja terus
upaya sesuai dengan KUHAP-nya. Iya, tapi dibantu itu Pak. Oh, jadi kan intinya kuncinya di Pak Wedi. Pak Wedi. Jadi tugas saya apa ke Pak Wedi? Bantu Jadi, ke Pak Wedi bilang gitu. harapan Pak. kita Pak selalu Harapannya saya menemui Pak Wedi. Harapannya kemudian meminta Pak Wedi. Mencabut atau Oh, gimana. itu. biar kita bisa rukun damai kembali untuk membangun desa Pak. Terlebih enak desa Tangkil arek ulang tahun Pak tanggal 13 yang ke 100. Jadi kan tadi di mulia didatang deh ke Tangkil. Kudu. Tapi jangan Sekalian sampai mendamaikan, Bapak Pak. datang justru membuat suasana Iya. gaduh. Kayak Gaduhnya kemarin kan kenapa? gaduhnya katanya Bapak mengasih uang ke Pak Yongki 100 juta. Dikasih ke DKM. Terus Pak Yongki bikin coba. Terus Pak Yongki bikin konten katanya, nih uang 100 juta dari Pak Yongki mau dikasihkan ke DKM masjid semua yang ada di sini. Nyatanya kan tidak ada, bohong. Dan kami pun bukan butuh uang Pak, butuh kedamaian, hidup rukun. Kalau Rukun saya waktu kebersamaan itu, jadi gitu gini, Pak. kalau saya waktu itu ya, ini kan gubernur nih, cara berpikir, cara bertindaknya, Iya. kan ada kerusakan. Iya. Karena ada kerusakan, maka saya sebagai gubernur bertanggung jawab atas kerusakan itu. Maka saya menyerahkan bantuan agar Pak Yongki bisa memperbaiki rumahnya, kan gitu loh. Tapi urusan lain kan saya tidak mengintervensi, ya silahkan saja itu hak, gitu loh. Karena kalau ibu-ibu mengganti mau ayah biaya nah, Moro-moro Bapak. itu intinya. Tapi Jangan padahal Pak masuk. sebelum Bapak datang itu kami para pemuda di situ itu udah membersihkan sama Pak Kapolsek, bahkan yang ngelas pintu itu kami pemuda sama Pak Kapolsek itu. Iya, itu membersihkan. Membersihkannya sampai Kan biar tujuannya maksud saya reda, Ya. gitu loh. Itu. Tetapi kan Pak Yongki menempuh bukan jalur musyawarah, tapi menempuhnya jalur hukum. Maka ditambah lagi konten uang 100 juta buat ke masjid, kita tidak menerima. oh, Dan yang kita butuhkan adalah kedamaian untuk hidup bisa bersama lagi, bersatu lagi untuk membangun desa kami yang kita cintai. Siap. Itu yang kami butuhkan. jadi tugas gubernur apa sekarang? Tugas Pak, Tugas gubernur apa? saya ingin Bapak mohon kembalikan keresahan warga kami desa Tangkil khususnya Pak. Jangan sampai hari ini, besok, lusa, seminggu ini saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, keluar uang, keluar biaya menungguin rumah Pak Wedi. Sampai kapan saya tuh Pak? Kembalikan keresahan masyarakat kami, kembalikan senyum yang ada di warga masyarakat desa Tangkil. Warga masyarakat desa Tangkil toleransi, bukan intoleransi. Siapa yang bilang intoleransi Pak? Kita hidup berdampingan 25 tahun, tidak ada yang saling mengganggu. Kita sama-sama menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kami bangun dari dulu sampai sekarang. Sekarang masyarakat kami sudah rukun, aman, tentram. Kok terjadi gejolak? Coba tolong Bapak bisa memfasilitasi kami supaya ini kembalikan marwah masyarakat kami, marwah desa Tangkil yang berwibawa, marwah desa Tangkil yang rukun, damai, tidak ada gejolak apapun, semua mengikuti. Coba tolong kami memohon, jangan sampai kami main ke kampung kami, ke desa Tangkil, ke kampung Tangkil, masyarakatnya saling lempar sana, lempar sini, mukanya kurang, awas ini ada ini. Coba. Emang sekarang rumahnya masih dijagain? Rumah Pak Yongki masih dijaga itu. Kenapa dijagain? Ya kan kita demi keamanan bersama. Pak polisi sama Babinsa dan Babinmas selalu berjaga dan pihak desa. Ya, jadi tugas saya, Bapak tugas yang tadi nanti saya lakukan. Saya ingin tetap Jadi bagaimana caranya masyarakat kami ingin kondusif kembali, ingin baik kembali. Jangan sampai yang di atas kondusifkan wilayah, tapi kan kenyataannya di kampung Pak. Tetangga dan tetangga akhirnya bertengkar, saling salah menyalahkan. Emang akhirnya sekarang tetangga-tetangganya bertengkar? Ya, saling lempar batu sih. Oh, saling menyalahkan saling karena menyalahkan. yang ini sudah Ya. ditahan itu. Ya, Jadi akhirnya aing maneh mah teu ditahan. Aing mal salaki aing mah ditahan sia mah henteu. Padahal makan itu babarengan kabeh kunaon ditahan 8 gitu loh. Kalau sekarang apa gitu aja lah. Ya, Bapak ke jadi- Pak Wedi hubungi. Jadi tugas saya menemui
Pak Wedi agar cabut. Kalau perlu sekarang kita minta maaf buat video mau boleh buat Pak Wedi untuk perwakilan ya saya. itu mah ibu saja silahkan. Iya gitu. Menyampaikan isu. Masuk mangga. Oke, kami sebagai penasihat hukum yang ada hari ini dari 7 yang memang sudah kami melakukan pendampingan penasihat hukum, termasuk kemarin Pak Yudi yang terakhir. Secara kronologis semua kita sudah mengetahui tentang sisi hukumnya. Yang kedua, mengenai hak dari pihak anggaplah tersangka, ini tersangka, kita berkuasa sudah, itu sudah permohonan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengalihan tahanan kota. Disebut mungkin kalau proses hukum masih berlanjut kan kita ada hak di situ. Itu penahanan kota mungkin disebut wajib lapor, jadi tidak ditahan, tapi mungkin supaya kondusif, tapi semua surat sudah kita lampirkan. Yang ketiga, kita sudah memberikan surat pernyataan jaminan. Jadi istri-istri ini sudah menjadikan jaminan kepada pihak kepolisian, sudah atas materi juga. Dan yang terakhir penambahan jaminan dari mulai kepala desa, tokoh agama, MUI, tokoh masyarakat dengan pemuda semua sudah kita tangan di atas materi, tangan basah, sudah kita lampirkan ke Polres. Jadi semua yang 8 orang ditahan kita prosedur hukum kita tempuh. Tentunya tinggal kami menunggu keputusan dan mudah-mudahan juga tidak aktivitas. Iya Bapak jalanin aja aspek KUHAP-nya, kemudian saya nanti sebagai gubernur mencoba untuk memfasilitasi aspek sosialnya. Ya, Ya kan? Pertama pasti aspek sosial keluarganya nih saya nanti buat 8 ya. Buat ibu beli beras di rumah ya. Saya terima semua ini, tapi Ya. saya mohon. Iya kan nanti kan kuncinya di Pak Wedi. Saya nanti Bapak usahakan ya Pak. iya kan gubernurnya selalu semuanya juga anak gubernur. Iya, betul. Pak Yongki Saya tahu anak gubernur, semuanya. Bapak anak di gubernur. KTP Kan Bapak Pak Yogi, Aing. baru tanggal 3 itu Kan sebenarnya. Bapak Aing. Iya siap gimana? Dan baru tanggal 3 kemarin kan dibikin KTP Oh, ya, Tinggal ya Pak. Pak Yongki itu. Iya nanti kita coba ya. Jadi kalau intervensi hukumnya saya tidak bisa, tetapi kalau mencoba ke Pak Yongki memfasilitasi ya mudah-mudahan batu turun ke Sikna. Itu yang diharapkan Bapak Aing. Oke, saya sampaikan yang terakhir. Izin Bapak. Mohonnya Iya, saya Bapak. bantu ya Iya. anak saya keluarin. Iya. Bapak, saya sampaikan juga, kami kemarin juga ketika ketemu di Polres ada mediasi dengan pihak di Polres sana. Saya juga mendampingi dari ibu-ibu dan hari itu kan masih kuasa hukumnya kami di pihak Sukabumi. Hari ini kita sudah bergabung juga dengan kawan-kawannya di Bandung, dengan mungkin Pak Doni, Ubed, dan kita sudah berkolaborasi. Mudah-mudahan kita ketemu yang solusi terbaik. Ya mudah-mudahan semuanya kan sudah berjalan, semua pihak sudah menyadari kesalahannya masing-masing. Ya, Itu tentu sangat, ya. sangat menyadari, Kan Ibu juga Bapak. menyadari Ya, bahwa tindakan perusahaan Salah. itu adalah tindakan Salah. yang salah. Kemudian orang mengikuti emosinya Ya. sendiri juga tindakan Ya, yang salah. Ibu semuanya menyadari nggak buat Menyadari tindakannya sekali. Nah kemudian tinggal kita juga nanti mencoba karena gubernur ya nanti mencoba mengkomunikasikan dari sisi sosialnya ya antara hubungan ibu dengan Pak siapa Pak Wedi ya dengan Pak Wedi. Kalau urusan hukumnya biar pengacara yang bekerja. Mau dibantu juga ya? Ya gitu. Itu ya. Satu Mohon. lagi, Kami boleh nggak tunggu kabarnya ya, Pak. meminta pendampingan untuk psikologis anak-anak. Oh iya. Misalkan Anak-anak anak nanti ini. psikolognya hari Senin dikirim ya ke situ. Psikolog anaknya ya. Nun. Untuk anak-anaknya didampingi. Bagi saya dua-duanya adalah keluarga saya. Pemimpin itu kan berdiri di tengah, menjaga semuanya agar baik dan setiap orang menyadari hak dan kewajibannya, menyadari kesalahannya dan setiap orang juga diharapkan saling memaafkan. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya.